dan beliau manusia yang paling sayang kepada manusia. Ustadz, Afan Ustadz, ana izin bertanya Ustadz, terkait kurban Ustadz, boleh gak sih Ustadz kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal Ustadz? Maksudnya gimana? Jadi misalkan ya Ustadz, ada salah satu keluarga kita yang sudah meninggal, nenek kita sudah meninggal, tapi kita ingin berkurban mengatasnamakan nenek kita tersebut Ustadz. Itu banyak tuh di masyarakat. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Sebetulnya para ulama itu bilang korban itu pada aslinya al-aslu fil udhiyati bil ahya. Jadi pada aslinya hukum kurban itu atau berkorban itu untuk orang hidup. Untuk orang masih hidup pada asli. Sekarang muncul pertanyaan yang seperti ini, dan itu banyak. Para ulama sepakat, kalau orang tuanya itu sebelum wafat, itu bernadar. Umpamanya, saya bernadar, jika Allah memberikan kesembuhan, saya mau kurban sapi nanti di Idul Adha. Qadarullah sembuh, tapi nggak lama meninggal dalam kondisi sembuh sebelum Idul Adha tiba. Nah, maka para ulama sepakat ini wajib keluarganya untuk menunaikan nazarnya. Man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Kedua, wasiat. Umpama berwasiat, saya pesan-pesan kepada kalian. Wasiat itu kan pesan. Saya pesan-pesan, nanti kalau ayah atau ibu sudah meninggal, nggak sempat masuk di bulan Idul Adha, tolong bikin kurban buat ayah atau ibu. Jadi wasiat. Maka wajib untuk menunaikan wasiat itu. Ini sepakat para ulama. Dan yang kedua yang dibolehkan juga para ulama adalah al-isyraq fin niyah. Gabungan niat. Apa inti kurban? Kurban umpama. Kurban untuk keluarga. Ya kan? Saya kurban untuk diri saya dan untuk keluarga saya. Lalu inti sertakan tuh orang tua umpama yang sudah wafat, keluarga yang sudah wafat inti sertakan. Jadi inti kurban umpama sapi umpama atau kambing, niatnya untuk saya, keluarga saya masih hidup dan keluarga saya yang sudah wafat. Dijadikan satu dalam satu kurban. Itu boleh Ustaz? Banyak para ulama mengatakan boleh. Banyak para ulama mengatakan ini boleh. Kenapa? Berdalil dengan kurbannya Rasulullah SAW. Karena beliau berkurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Sedangkan keluarga Rasulullah SAW ada yang wafat. Ya kan? Beliau bicara untuk keluargaku, sedangkan keluarganya sudah ada yang wafat. Ya kan? Nah, yang keempat ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Apa itu? Beli kurban khusus untuk si fulan yang wafat. Ya, beli kambing nih. Oke. Buat siapa? Buat ayah yang wafat. Atau buat ayah sama ibuku yang wafat. Khusus ini, kurban ini khusus buat dia yang wafat. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau para ulama fikih sih ada 3 ya. Ada yang bilang boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena keumuman hadis. Rasulullah SAW tidak pernah memilah-milah itu. Yang ketiga, tidak boleh. Ini mazhab Imam Syafi'i. Dan ini malah dikuatkan oleh Imam Nawawi. Nggak boleh. Yang banyak masalah ini malah mazhab Syafi'i malah nggak boleh. Yang ketiga, mazhab Imam Malik itu makruh.
Nah, kita kembali ke para masyayikh kita lah. Para masyayikh kita kayak Syekh Utsaimin mengatakan sebetulnya boleh, nggak apa-apa. Dia mengatakan itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu bagian dari sedekah. Kurban ini bagian dari sedekah. Jadi kalau si anak umpama belikan sapi secara khusus buat orang tuanya yang wafat, umpamanya, maka sama aja dia bersedekah untuk keluarga orang tuanya yang wafat. Apa hukumnya sedekah untuk orang tua yang wafat? Boleh kan? Boleh. Para ulama kan sepakat, boleh. Ya. Nah, ini bagian dari sedekah itu. Begitu pula sebelumnya, tapi Syekh Utsaimin mengatakan, tapi ini dasar hukumnya tidak ada loh. Ya, sunnahnya tidak ada. Sunnahnya beliau mengatakan tidak ada. Tapi secara hukum beliau mengatakan jaiz. Sunnahnya tidak ada. Tapi yang menurut Ana lebih fleksibel buat masyarakat kita yang memang banyak melakukan itu adalah fatwanya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Beliau mengatakan boleh, nggak apa-apa. Bahkan beliau berdalih secara sunnah, mengatakan boleh secara dalil. Dalilnya pertama itu tadi Rasulullah SAW berkorban untuk dirinya, keluarganya. Dan keluarganya ada yang wafat. Kemudian beliau berdalil dengan hadisnya Bara bin Azib, di mana di situ ada sahabat bernama Abu Burdah bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku berkorban untuk anakku?" Rasulullah SAW membolehkan. Bolehkah aku berkorban untuk anakku? Rasulullah membolehkan. Lalu Syekh bin Baz mengambil hukum dari dalil ini, mengatakan apa? Rasulullah SAW tidak memperinci anakmu hidup apa mati. Rasulullah nggak nanya. Tidak nanyanya Rasulullah SAW dalam kondisi waktu yang sangat dibutuhkan, berarti boleh. Kan itu kondisi waktu yang butuh. Rasulullah nggak nanya. Berarti boleh berkorban untuk orang yang wafat. Ini fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Saya kira lebih nyaman kita buat masyarakat kita yang dorongan ingin berbuat baik buat masyarakat. Ya. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya apa? Kalau saya sih lebih cenderung mengatakan boleh, dan fatwanya Syekh bin Baz lebih lega buat kita dan buat masyarakat. Ya. Dalilnya juga lebih bisa diterima lah. Ya, Masya Allah dalilnya kuat. Ya. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.